Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasyida Messi Hidayat dengan NPM 24781083. Saya Sania Karima dengan NPM 24781087. Kami berdua adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Manajemen Informatika jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan mengenai sistem pembuatan sporadik di Balai Desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Sebelum kita mulai, boleh Bapak memperkenalkan diri, nama dan jabatannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapriyadi, Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Saya menjabat sebagai Kepala Desa di tahun 2021, bulan 11, tanggal 10. Jadi tujuan wawancara kali ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai sistem pembuatan sertifikat tanah, terutama terkait prosedur, tantangan, dan peran pemerintah desa dalam proses tersebut. Kiranya Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Siap, insya Allah. Saya tahu, pasti saya jawab. Dari kami adalah bagaimana sih Pak sistem atau prosedur pembuatan sertifikat tanah di desa ini? Yang pertama, kalau kita membuatkan sertifikat, pertama itu asal usul tanah. Jadi sebelum kita mengeluarkan surat pengantar ataupun surat izin untuk menggunakan sertifikat, itu harus ada surat izin asal usul tanahnya dulu. Jadi kalau asal usul tanah itu belum jelas, kita nggak mau. Karena di sini yang jelas kalau sudah ada hak asal usul tanah pasti kita tingkatkan ke Soparadi. Dari Soparadi nanti baru tingkatkan ke sertifikat. Itu. Baik, selanjutnya mengenai yang kedua, pertanyaan kedua mengenai biaya. Apakah ada biaya untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut? Kalau selama saya menjabat ya dari tanggal 10 bulan 11 sampai 2021, memang daripada program pemerintah terutama yang selama ini yang dijalankan itu kita belum menerima ya, belum menerima sama sekali yang namanya sertifikat Prona. Itu belum pernah ya, kalau belum ada program di zaman pemerintahan saya terdapat. Tapi kalau seluar ke perumahan itu kita belum, itu udah wewenang dari badan undang-undang sertifikat tanah ya sendiri ya, itu di kabupaten. Kalau masalah dari desa aja kita cuma mengeluarkan Soparadi aja. Berarti tidak ada biaya? Kalau dari Soparadi ya ada sih, tapi ya menurutin aturan aja yang jadi tidak mahal ya? Ya, kalau kita Soparadi itu kan namanya dari desa yang kita tujuannya di sini membantu masyarakat, yang tujuannya yang kita pemimpin kan membantu masyarakat sih, bukan ada yang lain. Kalau tujuannya untuk mencari keuntungan bukan dengan kepala desa, itu menurut saya sih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa sih tantangan dari pembuatan sertifikat tanah ini baik dari pemerintah desa maupun masyarakat? Yang jelas tantangannya yang satu, jangan sampai kita tersandung masalah hukum ya. Itu satu tantangannya ya. Karena suatu permasalahan sertifikat ini kan bisa menimbulkan suatu permasalahan yang besar apabila kita selaku kepala desa tidak memahami secara aturan yang ada. Karena satu ya, kalau tanahnya nggak jelas kita nggak mau nanti setelah jadi ricu, dan juga kita bisa tersandung hukum yang ada, dan juga nanti menimbulkan permasalahan di lingkungan kita sendiri.
Itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pemerintahan di desa. Makanya kalau tanahnya nggak jelas, hak asal usul tanahnya nggak sesuai dengan fakta, kita nggak mau. Lalu pertanyaan keempat, kalau ada tantangan pasti ada solusi ya Pak. Nah, apa sih solusi dari tantangan tersebut? Ya solusinya kalau kita masih di tingkat desa, itu pasti kita kalau suatu ada tanah atau permasalahan, kita pastikan rembukan dulu ya, dia rembuk pohon dulu dan sebagainya. Dan juga kalau memang kita prosedurnya daripada masalah sertifikat dan sebagainya biar nggak ada permasalahan, ya satu, kita itu harus menghargai pemerintahan yang terbawah, terutama dari RT. RT ditingkatkan kepala dusun, dari kepala dusun baru ke kepala desa. Kebanyakan kan mayoritas kan ini mentala karena ada biayanya dan sebagainya. Kadang itu mayoritas banyak juga pemerintahan desa yang langsung aja. Nah, giliran ada permasalahan, ada RT-nya yang nggak tahu, desa yang nggak tahu. Nah, itu kan salah gitu loh. Tapi kalau suatu ada permasalahan yang timbul, kita kan bisa mempermasalahkan RT-nya, bisa mempermasalahkan kadusnya, baru kita ke kepala desanya. Secara struktur kita ibaratnya berjalan dengan baik. Gitu. Oke, baik Pak, sudah sangat jelas tadi pemaparannya. Jadi seperti itu, kami sudah menggali informasi terkait pembuatan sertifikat tanah. Terima kasih banyak sekali Pak waktunya untuk menjelaskan bagaimana sistem atau mekanisme pembuatan sertifikat tanah, yang mana semoga wawancara ini bisa sangat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi kami tentunya. Cukup sekian Pak wawancara dari kami hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.